Baik, langsung saja. Yang pertama, penguasaan teori belajar, yaitu yang pertama teori humanisme, yaitu menggabungkan pengembangan kognitif dan afektif siswa, yang dimana pembelajaran bahasa menurut teori ini menekankan pada komunikasi bermakna. Yang kedua, materi berdasarkan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, bahasa ibu para siswa dianggap sangat membantu jika diperlukan untuk membantu merumuskan hipotesis bahasa yang dipelajari. Yang kedua, teori behaviorisme. Teori ini memandang bahwa bahasa merupakan bagian fundamental dari seluruh perilaku manusia, dan selanjutnya memandang bahwa bahasa adalah wujud atas tanggapan yang terhadap stimulus. Yang ketiga, teori nativisme, yang dimana teori ini memandang bahwa anak sudah dibekali dengan alat pemerolehan bahasa sejak ia lahir sehingga ia dapat belajar bahasa dengan mudah. Yang keempat, teori fungsional, yang dimana teori ini memandang bahwa pembelajaran bahasa hendaknya menekankan konsep penggunaan bahasa dalam berbagai konteks penggunaannya. Yang kelima, teori kognitivisme. Teori ini memandang bahwa perkembangan bahasa akan sejajar dengan perkembangan kognitif anak. Bahasa semakin meningkat jika kognitif semakin meningkat pula. Yang keenam, teori interaksionisme. Teori ini memandang bahwa belajar bahasa didasari oleh stimulus untuk melahirkan respon bahasa melalui suatu pengkondisian. Yang kedua, penguasaan faktor pemerolehan bahasa. Yang pertama, faktor biologis. Menurut Solchan 2008, setiap anak telah dilengkapi dengan kemampuan kodrat atau potensi bawaan yang memungkinkannya mampu berbahasa. Perangkat biologis yang menentukan penguasaan bahasa anak adalah otak atau sistem syaraf, alat dengar, alat ucap, dan dalam proses berbahasa seorang anak dikendalikan sistem syaraf pusat yang berada di otak. Yang kedua, faktor lingkungan sosial, yang dimana anak yang tinggal di lingkungan bahasa yang baik maka akan mengucapkan bahasa baik pula, dan begitupun sebaliknya. Contoh seperti di lingkungan bahasa tidak baik, sering menggunakan kata anjing. Yang ketiga, faktor inteligensi. Faktor inteligensi ini kemampuan seseorang dalam berpikir atau bernalar, termasuk memecahkan suatu masalah. Inteligensi bersifat abstrak dan tidak dapat diamati langsung kecuali melalui perilaku. Yang keempat, faktor motivasi. Faktor motivasi ini bersumber dari dalam dari diri anak. Anak tidak melakukannya untuk bahasa itu sendiri. Anak perlu dipahami dan memahami sekitarnya melalui belajar bahasa. Perkembangan selanjutnya, anak merasa bahwa tingkat berbahasa yang dilakukan membuat orang lain memberikan respon positif berupa pujian, ekspresi, rasa senang, dan gembira. Yang ketiga, perkembangan bahasa anak. Fase perkembangan kognitif dan bahasa anak pada umur 2 tahun, yang dimana fase kognitif ini fase sensori motorik. Anak memanipulasi objek di lingkungannya dan mulai membentuk konsep. Fase perkembangan bahasa, fase fonologis. Anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa, mengoceh sampai menyebutkan kata-kata sederhana.
pada usia 2 sampai 7 tahun. Fase perkembangan kognitif pada fase praoperasional, anak memahami pikiran simbolik tetapi tidak dapat berpikir logis. Yang keempat, penguasaan teori pembelajaran bahasa. Yang pertama, teori humanisme, yaitu menggabungkan pengembangan kognitif dan afektif siswa, yang dimana pembelajaran bahasa menurut teori ini menekankan pada komunikasi bermakna. Yang kedua, materi berdasarkan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, bahasa ibu para siswa dianggap sangat membantu jika diperlukan untuk membantu merumuskan hipotesis bahasa yang dipelajari. Yang kedua, teori behaviorisme. Teori ini memandang bahwa bahasa merupakan bagian fundamental dari seluruh perilaku manusia, dan selanjutnya memandang bahwa bahasa adalah wujud atas tanggapan yang terhadap stimulus. Yang ketiga, teori nativisme, yang dimana teori ini memandang bahwa anak sudah dibekali dengan alat pemerolehan bahasa sejak ia lahir sehingga ia dapat belajar bahasa dengan mudah. Yang keempat, teori fungsional, yang dimana teori ini memandang bahwa pembelajaran bahasa hendaknya menekankan konsep penggunaan bahasa dalam berbagai konteks penggunaannya. Yang kelima, teori kognitivisme. Teori ini memandang bahwa perkembangan bahasa akan sejajar dengan perkembangan kognitif anak. Bahasa semakin meningkat jika kognitif semakin meningkat pula. Yang keenam, teori interaksionisme. Teori ini memandang bahwa belajar bahasa didasari oleh stimulus untuk melahirkan respon bahasa melalui suatu pengkondisian. 5. Penguasaan pendekatan, metode, dan model berbasis contoh RPP. Yang pertama, perkembangan pragmatik, yang dimana perkembangan ini anak mulai mengenal adanya berbagai pandangan mengenai topik. Mereka dapat mendeskripsikan sesuatu, namun deskripsi yang mereka buat lebih bersifat personal dan tidak mempertimbangkan makna informasi yang disampaikannya bagi pendengar. Yang kedua, perkembangan kemampuan membuat cerita. Anak yang berumur 6 tahun sudah dapat bercerita sederhana tentang acara televisi atau film yang telah mereka lihat. Kemampuan ini selanjutnya berkembang secara terus-menerus, dan mereka belajar menghubungkan kejadian tetapi bukan yang mengandung hubungan sebab akibat. Yang ketiga, perkembangan semantik dan proses kognitif. Perkembangan ini adalah anak menggunakan bahasa yang figuratif atau kreativitas berbahasa yang cukup pesat. Keseluruhan oleh proses semantik yang dimulai tahun pertama anak SD dapat dihubungkan dengan proses kognitif. Pembelajaran yang didesain agar siswa dapat lebih aktif membangun konsep, prinsip, dan hukum melalui dan mengamati, menanya, dan mengolah atau menganalisis data dan mengkomunikasikannya. Pendekatan ini bertujuan agar siswa dapat memiliki berpikir kritis dan ilmiah. Yang keempat, perkembangan morfologis dan semantik. Perkembangan bahasa pada usia sekolah dasar berlangsung secara serentak atau simultan. Bentuk sintaktik ini telah ada pada pemerolehan bentuk baru. Fungsi kata gabung dan kata ganti juga diperluas sesuai tambahan struktur bahasa yang dikuasai termasuk bentuk pasif. Yang kelima, perkembangan fonologis.
Eh, pada dasarnya anak yang sudah dapat mengucapkan semua bunyi bahasa, namun bunyi tertentu saja, yakni bunyi quester, masih sulit bagi mereka untuk mengucapkannya. Dan anak kelas 2 dan kelas 3 sekolah dasar masih melakukan kesalahan pengucapan, yaitu pada huruf F diucapkan P, SY diucapkan S, dan S diucapkan K. Kompetensi fonem tanpa jelas pada kemampuan anak mengenal huruf tersebut. Baik, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.